Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Astiawati Sugiarto. Saya merupakan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unisula dari Departemen Prostodontia. Sebagai seorang dosen, tidak lepas dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang saya lakukan di FKG Unisula yaitu pembelajaran menggunakan sistem modul. Salah satu modul yang saya ampuh adalah modul Risk Assessment and Early Management of Supporting Tissue. Melalui modul ini, mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan yang tertuang dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI, yang salah satu profil lulusannya adalah Decision Maker. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa sarjana kedokteran gigi dan terdiri dari beberapa topik. Di antaranya adalah konsep edentalus, macam dan klasifikasi gigi tiruan, GTSL frame dan akrilik, pemeriksaan pasien edentalus, tahap desain, prosedur MMR, dan insersi GTSL. Salah satu topik yang saya ampuh adalah konsep edentalus melalui pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Capaian pembelajaran pada topik ini adalah mahasiswa mampu menguraikan efek edentalus terhadap sistem stomatognatik sesuai teori kedokteran gigi klinik. Pada tahap delivery atau penyampaian pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint secara sinkronus melalui daring dengan menggunakan media Zoom Meeting. Tahap sinkronus yang saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pendahuluan, dimulai dari salam dan penyampaian kepada mahasiswa terkait makna pentingnya topik ini. Yang kedua, penyampaian materi, di mana saya akan memberikan sub pokok bahasan dalam topik ini. Tahap selanjutnya adalah diskusi. Pada tahap ini, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Tahap selanjutnya adalah penugasan terhadap mahasiswa. Pada tahap ini, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang topik konsep edentalus ini. Tugas saya berikan di awal dan kemudian mahasiswa dapat mengerjakan secara berkelompok di rumah masing-masing. Tahap yang terakhir adalah penutup. Dalam tahap ini, saya akan mengemas secara singkat dan menekankan kepada mahasiswa mengenai pentingnya pada topik ini, serta akan saya tutup dengan salam dan doa. Pendekatan interaktif saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Pada tahap sinkronus dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab pada mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif. Cara pertama, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang saya sampaikan, sehingga komunikasi dapat berjalan dua arah antara saya dan mahasiswa. Cara kedua adalah dengan melakukan diskusi dari hasil penugasan yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan saling berdiskusi secara berkelompok terkait topik yang mereka buat. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada tahap ini, setiap kelompok berkesempatan untuk memberikan umpan balik kepada kelompok lainnya, sehingga akan terbentuk active learning dan collaborative learning pada kelas mahasiswa. Tahap asinkronus pada interaktif saya lakukan melalui media Sinau, yang merupakan learning management system yang digunakan FKG Unisula. Harapannya dengan learning management system ini yang dapat diakses oleh mahasiswa akan memberikan kemudahan pada mahasiswa untuk dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Tahap asinkronus saya lakukan melalui penyampaian buku referensi, kemudian desain penugasan atau rencana tugas mahasiswa,
serta skenario atau kasus yang akan digunakan untuk mahasiswa mengerjakan penugasan. Pada tahap terakhir dari metode pembelajaran yaitu tahap assessment. Tahap ini saya menggunakan metode penilaian, diantaranya pemberian nilai tugas dan multiple choice question yang dilakukan di akhir mata kuliah menggunakan sistem computerized based test atau CBT. Terkait pendekatan delivery akan saya sampaikan dalam video yang ditayangkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada kuliah siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kuliah siang hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep edontolus. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Kita bertemu lagi ya, Dek, untuk modul ini tentang konsep edontolus. Tujuan pembelajaran dalam kuliah ini yaitu mampu menguraikan efek edontolus terhadap sistem stogmatognatik sesuai teori kedokteran gigi klinik. Ada beberapa topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pengertian edontolus, kemudian gambaran klinis dari edontolus, kemudian etiologi edontolus, lalu efek edontolus terhadap stomatognatik, pengaruh kondisi odontolus terhadap psikologi pasien, dan pilihan penanganan untuk pasien edontolus. Nah, di saat seseorang mengalami kehilangan gigi, pastinya akan berdampak terhadap penampilan dari seseorang tersebut. Ada perubahan pada struktur wajah saat mengalami kehilangan gigi hingga kehilangan gigi lengkap rahang atas dan rahang bawah. Perubahan penampilan tersebut akan memberikan dampak baik secara psikis maupun secara biomekanikal pada oral pasien tersebut. Kemudian komunikasi juga akan terganggu dikarenakan beberapa lafal atau fungsi fonetik pelafalan dari beberapa huruf yang terbentuk dengan adanya interaksi dari gigi, lidah, dan jaringan dalam rongga mulut. Oleh karena itu, pada pasien yang kehilangan gigi akan mengalami kesulitan komunikasi karena terjadi gangguan fonetik. Dampak-dampak tersebut pastinya akan berdampak interaksi sosial pasien tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, pengertian edontolus adalah kondisi kehilangan gigi, seluruh gigi pada rahang atas maupun rahang bawah atau salah satu rahang, hingga hilangnya integritas sistem mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan di dalam mulut, melibatkan gerakan rahang, lidah, dan gigi. Hal tersebut seringkali disertai dengan dampak buruk pada fungsional dan estetik. Tadi yang sempat kita singgung ya, jadi selain dampak yang dirasakan dalam rongga mulut karena kehilangannya gigi, ternyata secara fungsional dan estetik pun akan berdampak pada seseorang. Masing-masing pasien akan merasakan dampak yang berbeda-beda, mulai dari rasa yang tidak nyaman hingga mengalami hambatan yang berat. Contohnya, pada saat kehilangan gigi, pastinya dalam melakukan, eee, kegiatan mengunyah makanan akan, menjadi sulit untuk, menghaluskan makanan tersebut, sehingga bisa berdampak pada gangguan pencernaan hingga mungkin tubuh seseorang itu, kekurangan nutrisi. Oleh karena itu, perawatan yang dibutuhkan harus mencakup berbagai masalah biomekanik yang melibatkan spektrum toleransi dan persepsi individu yang luas. Jadi, walaupun kita melihatnya hanya kehilangan gigi seperti itu, tapi ternyata
untuk kita melakukan perawatan, kita harus melihat dari berbagai aspek. Gambaran klinis pada kondisi edentulus itu tidak adanya gigi atau biasanya disebut anodonsia sekunder karena tidak terdapat gigi dalam lengkung rahang, baik pada salah satu rahang ataupun kedua rahang. Kemudian tampak resorpsi tulang alveolar. Jadi, kalau kita lihat pada radiografi, contoh di foto gambar yang sebelah kanan atas, di sini terjadi resorpsi tulang alveolar. Jadi, tulangnya sudah menipis karena tidak ada lagi struktur gigi. Kemudian terdapat makroglossia relatif, yaitu lidah relatif membesar karena tampak menutupi permukaan lengkung rahang. Biasanya pada pasien yang masih mempunyai gigi, lidah berada di dalam lengkung rahang atau lengkung gigi karena masih tertahan oleh gigi yang masih ada. Namun pada kondisi edontolus, gambarannya tampak bahwa lidah itu relatif membesar atau keluar dari lengkung rahang. Kemudian terdapat juga perubahan pada bentuk wajah. Jadi, untuk orang yang sudah tidak mempunyai gigi, terutama pada kondisi full edontulus, gigi kehilangan seluruh gigi pada rahang atas dan rahang bawah, telah terjadi penurunan vertikal dimensi. Jadi, karena sudah tidak ada lengkung rahang, tidak ada ketinggian oklusal di situ, jadi wajah tampak memendek. Sehingga tampak terdapat cekungan pada area pipi dan bibir yang masuk ke dalam atau biasanya disebut sunken cheeks. Nah, jadi gambarannya seperti gambaran klinis pada rahang atas seperti ini, hanya terdapat lengkung rahang, kemudian terdapat papila incisivus yang di anterior, kemudian ruge, kemudian tuberositas maxillaris, di bagian posterior terdapat hamular notch. Iya, jadi pada rahang bawah itu kalau kehilangan gigi yang cukup lama, terkadang ketinggian linggirnya itu tidak merata, jadi ada bagian yang tebal, kemudian ada bagian yang sudah rendah di beberapa daerah. Seperti ini untuk gambaran klinisnya. Kalau yang saya tunjuk pada foto huruf H ini sudah benar-benar datar ya, jadi hampir tidak terlihat. Nah, etiologi edentolus itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kondisi karies. Lalu, pada kondisi faktor yang kedua adalah penyakit periodontal. Kemudian habit. Lalu, untuk kondisi penyakit sistemik atau kesehatan umum, itu juga bisa menyebabkan adanya penyakit edontolus. Lalu, sosial ekonomi. Seperti ini kondisinya jika karies yang parah ya, dan tidak dilakukan perawatan restorasi, sehingga akhirnya gigi diharuskan untuk dicabut. Kemudian penyakit periodontal menyebabkan hilangnya struktur penyangga gigi hingga gigi pun terlepas dari soketnya. Dari habit, cara menjaga kebersihan mulut, itu yang paling umum terjadi. Sekilas tampaknya simpel ya untuk kita menjaga kebersihan mulut, paling dengan menyikat gigi, seperti itu. Tapi ternyata kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lanjut sampai pada akhirnya gigi hilang atau missing. Nah, kebiasaan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Kemudian bruxism tadi ya sempat saya singgung, dan celancing ini mengatupkan gigi, menggerat, itu juga bisa memberikan dampak hingga kondisi edontolus. Konsumsi obat-obatan pada orang yang mengalami penyakit sistemik dapat menyebabkan erosi pada gigi tersebut.
Tapi kondisi ini biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Status sosial, kemampuan finansial, pendidikan, dan lingkungan sangat berdampak untuk seseorang mengalami kondisi odontolus. Nah, bagaimana efek odontolus terhadap stomatognatik? Jadi, stomatognatik yaitu sistem kompleks ya yang terdiri dari beberapa organ dan jaringan di dalam rongga mulut dan wajah yang bekerja sama untuk melakukan fungsi pengunyahan, penelanan, bicara, dan ekspresi wajah. Nah, dalam kondisi normal biasanya, terjadi selama gaya yang bekerja terjadi selama proses mastikasi dan penelanan, yang umumnya bergerak secara vertikal. Nah, artinya sistem ini itu dipengaruhi oleh organ gigi, lidah, dan otot, yang di mana akan sangat, berdampak apabila seseorang mengalami kehilangan gigi. Jadi tidak bisa menyeimbangkan sistem ini atau sistem ini menjadi tidak berfungsi, sehingga terjadi kesulitan pengunyahan, penelanan, bicara, maupun estetik. Itu adalah dampak yang cukup besar terjadi akibat kehilangan gigi. Nah, komponen mastikasi itu berperan dalam penghancuran makanan, di mana gigi dan jaringan penyangga memainkan peran penting. Nah, pada sistem penghancuran makanan ini, apabila kondisi gigi seseorang sudah hilang, artinya akan sulit untuk makan, baik makan makanan yang keras ataupun, makan makanan yang lembut, kalau misalkan sampai hilangnya keseluruhan gigi. Dan akan menyebabkan kekurangannya nutrisi, jadi kesehatan umum pun akan terganggu. Nah, sistem mastikasi bergantung pada interaksi antara komponen oklusi, yaitu gigi, neuromuskular, struktur kraniofasial yang akan terganggu jika kondisi seseorang itu odontolus. Nah, adapun efek odontolus terhadap psikologis pasien akan menurunkan rasa percaya diri, karena tadi yang kita singgung di awal bahwa terjadi perubahan penampilan. Terjadi kesulitan komunikasi akibat gangguan, untuk kita melakukan pengucapan huruf-huruf tertentu. Lalu juga dianggap bahwa orang yang hilang gigi keseluruhan dianggap seperti orang lanjut usia. Mungkin, ada orang yang kehilangan gigi pada usia 40 tahun, 30 tahun karena faktor tertentu, akan dianggap sebagai orang lanjut usia. Biasanya pada orang odontolus, kehilangan gigi berdampak buruk pada penampilan karena seperti pada foto gambar F ini, akan nampak banyak kerutan, kemudian dimensi vertikal atau ketinggian vertikal wajah ini akan memendek, jadi kesannya seperti kempot atau ada cekungan di bagian area pipi. Jadi terlihat akan lebih tua dari usianya. Estetik wajah berkurang, senyum tidak terlihat gigi. Jadi kayak, ya pastinya akan berdampak pada kepercayaan diri ya. Jadi senyum kok nggak ada giginya, oh sudah mengalami kehilangan gigi. Kemudian kesulitan berbicara seperti huruf, labiodental misalkan, T, L, seperti itu. Kemudian perubahan wajah ya, keriput, kempot, berat badan menurun karena, malnutrisi, kekurangan nutrisi, kemudian, juga terjadi luka pada sudut mulut atau yang disebut dengan angular cheilitis. Ini adalah ciri khas, pasien mengalami penurunan dimensi vertikal. Nah, pilihan penanganan pada pasien odontolus yang, pilihan utama dari kondisi ini adalah penggunaan complete denture atau misalkan kehilangan giginya masih sebagian, berarti penggunaan removable partial denture atau gigi tiruan sebagian lepasan. Lalu pada beberapa orang yang mengalami resorpsi tulang alveolar berlebih,
maka bisa dibuatkan complete denture dengan supported implant. Lalu edukasi kebersihan mulut walaupun dengan menggunakan protesa dan pendekatan psikis kepada pasien ini penting untuk kita lakukan karena goals yang harus kita lakukan selain biomechanical oral, maka kita juga harus pendekatan terhadap psikologi pasien tersebut. Silahkan jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. De Kurnia. Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya. Jadi kan tadi di bagian gambaran klinis itu disebutkan bahwa pasien yang edentolus itu bisa terjadi resorpsi tulang. Nah, resorpsi tulang itu bisa nggak sih dok untuk dihindari atau dicegah seperti itu supaya tidak terus berlanjut. Kemudian kalau memang pasien itu sudah terlalu lama edentolus dan sudah resorpsi tulangnya, kemudian bentuk wajahnya itu sudah berubah, apakah nanti masih bisa dikoreksi menggunakan protesa sehingga bisa kembali seperti semula seperti itu, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Kurnia atas pertanyaannya. Jadi pada gambaran klinis ini yang paling sering terjadi benar tadi ya resopsi tulang alveolar. Kalau kita lihat di foto yang berikutnya, ini ada beberapa contoh sampai sudah tidak nampak gitu atau lingirnya hampir datar sama dengan dasar mulut, dan di jaringan lunak lainnya. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan, mungkin awalnya proses edentulus ini kan tidak langsung hilang semua ya, kecuali memang dilakukan pencabutan multiple, atas kondisi medis tertentu. Tapi biasanya diawali dulu dengan karies. Karies mungkin tidak bisa dilakukan, restorasi jadi kariesnya sudah semakin parah, sudah bukan karies superficial atau media lagi, tapi masih akarnya itu masih tertanam dalam tulang rahang, itu bisa kita lakukan perawatan saluran akar. Namun jika direstorasi sudah tidak bisa, berarti giginya dipertahankan untuk menjaga ketinggian tulang alveolar. Itu biasanya disebut perawatan overdenture dari, protesa. Jadi di bawah protesa itu masih ada gigi asli yang sudah dilakukan perawatan saluran akar, tapi mahkotanya sudah hilang, jadi ketinggian gigi aslinya tuh 1-2 mili di atas dari gingiva. Nah, itu salah satu bentuk pertolongan untuk mencegah adanya resopsi tulang. Karena resopsi tulang akan, eee, terjadi lebih cepat di saat tidak ada gigi. Jadi pada saat kita makan secara mekanik itu makanan akan, mengenai atau gayanya akan menekan pada tulang kita. Kalau ada gigi, makanan akan diterima dulu oleh oklusal gigi kita ya, mahkota gigi kita sehingga beban, atau bite force-nya, beban pengunyahan itu akan diratakan ke seluruh gigi sampingnya. Tapi kalau kondisi tidak ada gigi, pasien tetap memakan, makanannya itu akan tertekan di tulang alveolar, sehingga akan merangsang, tulang itu menjadi turun. Jadi sel osteoklasnya akan lebih banyak terjadi di situ, jadi tulang menurun. Nah, pada kondisi seperti itu jika ada gigi yang sudah di PSA masih bisa dipertahankan, tidak dicabut, nah itu kita, akan memanfaatkannya untuk menjaga ketinggian dari tulang alveolar. Jadi itu salah satu pencegahan untuk, supaya tidak terjadi resopsi. Dan untuk beberapa pasien yang cepat dilakukan penanganan, kondisi edentolus itu tidak akan semakin parah apabila sudah dibuatkan protesa. Karena pada saat kita mengunyah tadi, terkait lagi dengan, beban atau gaya pengunyahan, jika ada protesa, beban pengunyahan itu akan disalurkan merata atau menyeluruh, sehingga tidak langsung ke tulang alveolar. Jadi pencegahan untuk tulang alveolar itu tidak resopsi, yaitu mempertahankan giginya, bisa di PSA, dijadikan overdenture, dan segera dibuatkan protesa. Nah, kemudian, pertanyaan yang kedua terkait dengan adanya perubahan klinis pada bentuk wajah, seperti contoh yang ini ya, jadi kalau kita lihat pada gambar yang A ini,
Itu kalau tidak ada gigi pasti, wajah sepertiga wajah bawah akan lebih memendek daripada, sepertiga wajah lainnya. Itu dinamakan dimensi vertikalnya, kurang atau menurun. Nah, pada kondisi itu pasien akan terlihat kempot. Nah, dalam pembuatan protesa, nantinya kita akan mengukur lagi, Dek. Jadi kita akan mengukur, diukur ini dimensi vertikalnya yang sesungguhnya berapa. Nah, artinya ketinggian dari gigi yang akan kita pasangkan pun akan disesuaikan sehingga mendapatkan dimensi vertikal yang normal, jadi dikembalikan. Nah, pada saat dimensi vertikal itu dikembalikan, gigi tiruan dipasang kembali, akhirnya sepertiga wajah bagian bawah ini akan tinggi lagi, nggak kempot. Jadi, bisa hilang keriputnya dan pastinya hampir seluruh pasien full, edentolus atau edentolus total menggunakan protesa, wajahnya akan lebih mudah daripada tidak menggunakan protesa. Ya, seperti itu, Dek Kurnia, apakah sudah jelas? Sudah, dokter. Terima kasih, dokter. Baik, eee kita lanjut ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi untuk sebelum kita mengakhiri kuliah pada siang hari ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari perkuliahan kita siang hari ini? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira apa ya, yang didapat dari materi yang saya sampaikan tadi? Ah ya, silakan Dek Rifka. Baik dokter, terima kasih, izin menyampaikan dari kesimpulan mungkin dari yang sudah jelaskan, Dokter Asti sendiri, yaitu, ketika kita merawat pasien odontolus, kita tidak hanya menangani dari aspek biomekanik oral pasien saja, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana faktor sistem, stomatognatik pasien, terus juga psikologisnya dan juga sosial, pasiennya bagaimana. Di mana keberhasilan perawatan odontolus sendiri itu menuntut dari keahlian teknisi, terus juga empatinya dan, komunikasi yang baik untuk memahami ketakutan dan juga harapan dari pasien. Sehingga, nantinya kualitas hidup pasien sendiri itu dapat meningkat melalui kebersihan mulut yang terjaga, terus juga fungsi mengunyah dan juga bicaranya yang akhirnya membaik, dan memberikan penampilan yang, mendukung kepercayaan diri. Mungkin seperti itu, dokter. Terima kasih. Ya, baik, benar. Jadi karena odontolus ini kompleks ya, ternyata tidak hanya karena kehilangan gigi, tapi dampak-dampaknya juga banyak berdampak pada berbagai aspek. Jadi itu yang perlu kita ingat dan kita perhatikan seperti yang disampaikan Dek Rifka. Baik, saya rasa cukup untuk kuliah materi kita yang konsep odontolus. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam topik konsep odontolus ini pada program studi Sarjana Kedokteran Gigi FKG Unisula. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.